Ini orang belajar agama tak ada yang jelas ini. Agama itu riwayat. Dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau sudah itu terpenuhi, maka akan ada kebenaran. Dan ingat ya, ulama madhab ini Samsudin apa siapa namanya, Amiluddin. Namanya Amiluddin, sang penggawa agama. Tapi kok akalnya melenceng semua ini. Ulama madhab itu, beliau tugasnya membenahi paham akan hadis-hadis yang muskil atau hadis-hadis yang masih ada kejanggalannya, itu dibenahi oleh ulama madhab. Baru bagi kalangan kita mengikuti ulama madhab. Kenapa? Karena ulama madhab itulah yang mampu mengoreksi adanya hadis. Jangan jauh-jauh ya, ada hadis al-ma'u ma'u. Itu kira-kira gimana itu? Al-ma'u ma'u, air adalah air. Maksudnya gimana? Wajabal guslu, wajib mandi. Wah, air ketemu air kok wajib mandi, gimana toh? Nah, ini nggak mampu kita. Sehingga menurut Al-Imam An-Nawawi ya, madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwasanya maksud al-ma'u ma'u itu ketika keluar air mani, maka wajib mandi menggunakan air yang suci lagi bisa mensucikan. Wajib al-ghuslu, ya keluar mani kan wajib mandi. Siapa yang mampu menerangkan seperti itu? Ulama madhab. Jadi Anda itu kalau menafikan daripada ulama madhab, apakah Anda itu hidup sejaman Nabi? Apakah Anda itu percis Nabi melakukan seperti ini? Siapa yang mampu? Makanya ada ulama madhab itu kita tertolong akan paham hadis. Camkan itu. Syariat itu ya syar'i, hukum syar'i. Syar itu yang boleh hanya Allah. Ingat itu. Kalau ada manusia membuat hukum dalam agama, berarti manusia itu disebut apa? Menyaingi, menyamai Allah. Nabi saja tidak akan berbuat hukum. Nabi itu kalau diperintah berdasarkan ayat. Terlalu kamu itu bikin lagi aturan sendiri, ilmu tasawuf. Kalian itu perusak agama, akan kamu diazab oleh Allah kamu. Kalau tolol itu jangan sampai kuadrat ya, aneh bilang. Aneh tidak pernah mengatakan bahwasanya hukum syariat itu dibuat oleh manusia. Bahkan Nabi pun tidak. Hanya saja kita mengikuti sabda Rasul. Kita mengikuti Al-Quran. Kita mengikuti ijma, qiyas. Itu yang kita ikuti. Bukan kok mereka membuat syariat. Kemudian ya, kritik Anda yang kedua kepada Anda itu beragama sebenarnya berpegang dengan apa? Apakah Al-Quran ataupun hadis dan ijma atau qiyas atau bagaimana? Kok bisa kacau kali? Sujud katanya harus di tanah, nggak boleh di atas sejadah. Nanti akhirnya masjid-masjid itu nggak ada yang berkeramik. Masjid-masjid itu tidak ada yang bersemen. Akhirnya rata pakai menggunakan tanah. Ini kan dari mana? Apa narasi seperti ini timbul dalam hatimu sehingga muncul dalam pikiran? Dari mana cobalah kira-kira? Sekarang giliran Anda tanya kepada Anda. Anda paham membaca Al-Quran? Dari mana itu? Kemudian Anda paham akan sholat? Dari mana itu? Kemudian Anda paham akan haji? Dari mana itu? Dari mana semua ini kalian paham tentang masalah itu? Coba. Dari mana coba? Nabi nggak menulis Quran, berarti bid'ah dong Quran ditulis itu. Kemudian Nabi tidak menjelaskan bahwasanya haji gini-gini. Dari mana itu? Kemudian sholat itu
Nabi tidak pernah menulis nama masalah sholat. Dari mana Anda tahu itu? Dari mana tahu semua agama Anda kalau bukan dari kitabnya salafus soleh yang paham tentang masalah hadis? Hei, nampaklah kebodohanmu, bahwa mana bisa kamu itu berbuat sesuatu kalau tidak ada hukumnya. Hukum itu hanya ada dua dalam Islam. Ingat ini, perhatikan ini. Hukum itu hanya ada dua dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Qiyas ijmah itu bukan hukum Allah. Kalau ada orang memakai ijmah atau qiyas atau mantik atau lainnya itu, maka sama saja dia mengatakan Al-Quran itu kurang, berarti dia Syiah. Orang memakai ijma sama saja menganggap Al-Quran itu tidak sempurna, tidak lengkap, dan itu dianggap melecehkan. Paham kamu ini? Bisanya kamu mau bikin aturan buatan manusia, tidak boleh mencampuri hukum Allah. Ingat itu, tidak boleh mencampuri hukum Allah. Nabi saja, Nabi itu berkata illa wahyu yuha. Nabi itu bicara berdasarkan wahyu. Nah umatnya ini sontoloyo, setan umatnya ini, laknatullah. Din, kau paham itu hadis ya, syarah hadis al-ma'u minal ma'. Itu kira-kira bagaimana pemahamannya? Itu hadis, itu sabda Rasul. Kalau kau paham hadis tanpa ulama, tanpa kesepakatan ulama-ulama yang pikirannya kolektif, bagaimana mungkin kita akan paham tentang masalah agama? Itu hadis mengatakan al-ma'u minal ma'. Paham gak kira-kira Anda itu? Air dari air, maksudnya gimana? Kemudian kita bicara tentang masalah ya ijma di atas syarah hadis al-ma'u minal ma'. Ulama berkomentar ya, ulama kan kolektif dia pikirannya. Mengenai tentang masalah itu diambil daripada orang yang hidup semasa Nabi. Maksudnya bagaimana al-ma' minal ma'? Ketika air itu keluar, maksudnya mani, ya maka mandilah dari air yang suci mensucikan. Nah, kemudian ulama yang akalnya kolektif itu ijma, sepakat. Ya ini bahwasanya hadis menerangkan seperti itu. Ini masalah kias. Kemudian masalah itu masalah ijma. Nah sekarang masalah kias, wala taqul lahum ufin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu, berkata berkata ah. Oh berarti kalau memukul boleh, menendang boleh, karena tidak ada Quran. Jangan kau pukul orang tua, jangan kau menyepak orang tua. Ini boleh karena tidak ada di Quran. Nah, disinilah kita belajar kias. Itu namanya kias aulawi. Kias di mana yang di situ berkata ah aja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menampar, apalagi menyepak. Ini namanya kias, kias aulawi. Baru kita akan paham tentang masalah agama. Wah, Anda paham agama Quran hadis tanpa ulama, tanpa ijma, tanpa kias, bagaimana akan sempurna agama mudin? Mana yang mengatakan bahwasanya nafsu itu satu? Mana? Wala tuti' man aghfalna qalbah. Itu menunjukkan bahwasanya nafsu satu-satu. Aduh, gimana tuh Din? Gayanya nggak ikut ulama, gayanya cukup pakai Quran hadis. Tiba menerangkan wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wa tabi'a hawa. Katanya itu menjelaskan masalah sifat hawa nafsu itu satu. Baca itu tafsir Tabari, qulhu ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kau ikuti orang yang telah kami lupakan hatinya untuk mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini Fa'anzalallahu ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, yakni man khatamna ala qalbihi anit tauhid.
yakni orang yang mengakhirkan hatinya dari sifat tauhid. Artinya apa? Masih percaya dengan selain Allah, wattaba hawah, dan mereka yang mengikut hawa nafsunya itu syirik. Itu maksud daripada ayat wala tuti' man aghfalna qalba an dzikrina. Lantas kalau kita nggak berpegang teguh dengan ulama, apakah kita paham tentang masalah ayat itu? Lagi-lagi ulama salaf itu berperan besar untuk meluruskan kita paham Quran, untuk memahamkan kita paham hadis. Antum kok menafikan para ulama? Emang antum ulama? Menerangkan wala tu'ti ila akhirih aja katanya menjelaskan masalah nafsu satu. Gimana toh Din? Dan belajar lagi lah. Jangan berorasi untuk umat, kasihan umat. Cukup kita debat di sini ya. Biar tahu mana yang benar mana yang salah umat. Itu menjelaskan tentang masalah wajallika annahu da'an nabi ila amrin karri'u min tajarrudil fuqara anu wa takridu sunati ahlil makkah fa anzalallahu ta'ala. Ini kan menjelaskan tentang masalah orang yang benar-benar tidak punya uang, benar-benar orang yang fukoro, tidak ada jalan luar, sehingga dia itu kalau tidak percaya dengan Tuhannya tentu dia akan berguru mencari kekayaannya. Nah, itulah diantaranya. Makanya ada satu hadis kan yang menjelaskan bahwasanya fakir itu mendekati syirik karena dia itu tidak menerima dengan kondisinya, sehingga dia berguru dengan dukun-dukun biar dia jadi kaya. Nah, disinilah itu ayat menjelaskan bahwasanya ketika engkau dalam kondisi seperti itu, jangan sampai kau tutupkan hatinya untuk mentauhidkan Allah, sehingga kalau kau mengikuti hawa nafsu maka engkau akan syirik. Artinya apa? Minta pertolongan dengan dukun. Maka ketika apapun kondisinya jangan sampai kita minta pertolongan selain Gusti Allah. Itu maksud daripada ayat wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba hawaya. Jadi jangan lagi bahwasanya itu ayat menjelaskan hawa nafsu itu satu. Belajar lagi kitab-kitabnya, kitab yang mutabaro, yang bisa dipegang teguh kebenarannya. Gitu. Itu ulama itu tafsir Tabari, Al-Imam Tabari itu ulama hadis itu. Susah kalau kamu mengartikan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang di situ. Al-Quran itu artikan apa adanya. Kok nafsu kau bagi-bagi? Itu ajaran tasawuf, membagi-bagi nafsu itu. Nafsu itu adalah keinginan. Makanya dibilang tahanlah nafsumu. Kalau kau nafsumu suka harta ya tetap nafsu. Kalau nafsumu sabar ya nafsu, tetap nafsu. Gak usah ngelantur kemana-mana sampai pikir balik kamu. Tak ada satu pun ayat yang membagi tentang nafsu-nafsu itu. Lagi bilang nafsu angkara murka. Itu hanya pikiran-pikiran yang tidak tahu diri, membuat aturan-aturan dalam Islam. Paham itu. Kau pintar tapi pintar salah-salah. Din, aneh ya, menafsirkan daripada Al-Quran itu sesuai daripada orang yang paham kita. Di situ ada orang-orang yang diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu diantaranya paham lughatul Arabiyah, fashih, diantara sorabnya, nahu, bayan, ma'ani, mantek, balagoh, harus paham semua itu syarat. Kemudian ada tentang masalah ayat mutasyabihat,
kemudian ayat muhakamah, kemudian ada juga mansuh nasakh, nasakh mansuh. Banyak kita untuk menggali atau memahami itu kitab harus melewati sekian banyak metode. Lah antum lugatul Arabiyah aja masih nggak jelas, tiba-tiba harus kembali Quran sesuai daripada Quran itu sendiri. Barang siapa ya, ada keterangan. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ro'yu pikiran sendiri, maka dakholan nar, maka baginya akan masuk neraka. Itu tuh divonis. Syaratnya sulit tadi yang kusebutkan tadi itu syarat biar kita paham Al-Quran tanpa melalui metode sabdanya para salafus soleh. Sekarang pertanyaannya, Anda sanggup nggak? Paham nggak lugatul Arabiyah fasih, kemudian nahwu sorofnya, kemudian balaghahnya, manteknya, bayannya, ilmu ma'ani, kemudian apalagi nasakh mansukhnya, ayat mutasyabihat mana, ayat muhakamat mana. Paham nggak? Kalau paham silakan menafsirkan Al-Quran itu dengan menggunakan ro'yunya sendiri, pikiran sendiri, silakan. Tapi kan tanda tanya besar bagi kamu, Din, Pak Udin, bagi kamu Pak Udin, itu tanda besar untuk melewati itu semua. Itu kalau di pesantren 11 tahun baru selesai, baru bisa paham tentang masalah metode, kita paham akan Al-Quran. Itu baru metodenya. Belum lagi untuk menggali hukum langsung terjun di Al-Quran. Gak semudah itu Pak Udin untuk kita paham Quran. Ini aneh terjemahkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyuha, ya nida wal hali tanbih, yaitu sebagai kalimat pemanggil. Kemudian ha itu sebagai tanbih itu pengingat. Nanti wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ay nafsul aminah, as-sakinah, al-mu'minah, al-mutmainnah bil iman. Itu jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang tenang dengan keimanan. Waradiyati biqada'illah wal muqannati bima wa'adah, dan ridho dengan ketentuan Allah dan menempati dengan apa selainnya. Itu maksud daripada ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi bukan kok membahas nafsu, bukan. Maksudnya itu jiwa yang aman, damai, beriman, tenang dengan keimanannya, dan ridho atas ketetapan Tuhannya.